Malam itu, hujan turun tanpa henti. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan di sepanjang jalan bergoyang liar, menciptakan bayangan-bayangan aneh di permukaan tembok rumah warga. Di ujung gang sempit yang jarang dilalui orang, berdiri sebuah rumah tua bertuliskan, "Dikontrakan". Bangunannya tampak berbeda dari rumah lain di sekitarnya. Cat temboknya kusam, jendelanya tertutup rapat kaca kotor penuh debu. Tidak ada lampu teras. Tidak ada suara televisi. Tidak ada tanda kehidupan. Namun, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Warga sekitar sudah lama mengetahui keberadaan rumah itu. Mereka tahu sejarahnya. Mereka tahu apa yang pernah terjadi di sana. Dan yang paling penting, mereka tahu satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap beberapa waktu sekali, akan selalu ada penghuni baru. Dan entah bagaimana, selalu ada satu penghuni yang tidak pernah keluar hidup-hidup. Awalnya, orang-orang mengira itu kebetulan. Karena kecelakaan, karena penyakit parah atau mungkin takdir buruk. Namun setelah kejadian yang sama terulang berkali-kali, tidak ada lagi yang berani menganggapnya sebagai kebetulan. Karena pola itu selalu sama. Satu orang masuk, satu orang tinggal, dan pada akhirnya, satu orang mati. Sejak saat itu, warga mulai berbisik satu sama lain. Rumah itu bukan sekadar bangunan tua. Rumah itu memiliki kehendak. Rumah itu memilih siapa yang boleh tinggal, dan siapa yang harus mati. Suatu hari datang seorang pemuda mencari kontrakan. Namanya Cakra. Seorang pria berusia 28 tahun. Tubuhnya tinggi, wajahnya terlihat lelah. Namun sorot matanya menunjukkan tekad untuk memulai hidup baru. Ia baru saja pindah ke kota kecil itu karena pekerjaan baru sebagai operator mesin di sebuah percetakan. Gajinya tidak besar, namun cukup untuk bertahan hidup. Yang menjadi masalah hanya satu: tempat tinggal. Selama hampir seminggu, Cakra berkeliling kota mencari kontrakan. Sebagian terlalu mahal, sebagian sudah penuh, dan sebagian lagi tidak layak ditempati. Hingga suatu sore, saat hujan baru saja reda, ia menemukan sebuah papan kecil di pinggir jalan. Tulisan di papan itu sederhana: "Dikontrakan". Huruf-hurufnya sudah pudar. Sebagian bahkan hampir tidak terbaca. Di bawah tulisan itu, tercantum sebuah nomor telepon. Tanpa berpikir panjang, Cakra langsung menghubungi nomor tersebut. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua datang menghampirinya. Namanya Pak Andra. Usianya sekitar 60 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan matanya terlihat sayu, seolah jarang tidur. Ia mengajak Cakra melihat rumah kontrakan itu. Saat pertama kali melihat bangunannya, Cakra sempat merasa ragu. Rumah itu tampak tua, terlalu sepi, dan suasananya terasa aneh. Namun saat mendengar harga sewanya, keraguan itu langsung hilang. Murah, sangat murah, bahkan jauh di bawah harga kontrakan lain di kota itu. "Kenapa murah sekali, Pak?" tanya Cakra. Pak Andra terdiam beberapa detik. Ia menatap rumah itu lama sebelum menjawab. "Sudah lama kosong." Jawaban itu singkat, namun nada suaranya terdengar berat. Cakra tidak terlalu memikirkan hal itu. Yang ia lihat hanya satu hal. Ia akhirnya menemukan tempat tinggal. Pak Andra lalu menyerahkan sebuah kunci rumah kepada Cakra. Tangannya sedikit gemetar. Sebelum pergi, pria tua itu berhenti sejenak di depan pagar. Ia menoleh ke arah Cakra, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau ada suara aneh, jangan dibuka pintunya." Cakra mengernyit.
Suara aneh? Pak Andra tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi, meninggalkan Cakra sendirian di depan rumah itu. Dan tanpa ia sadari, langit mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Malam pertama di rumah itu terasa sunyi. Terlalu sunyi. Cakra menata barang-barangnya perlahan. Ia membersihkan lantai, membuka jendela, dan menyalakan lampu di setiap ruangan. Namun meski semua lampu menyala, rumah itu tetap terasa gelap. Seolah cahaya tidak pernah benar-benar mampu mengusir bayangan di dalamnya. Sekitar pukul 11 malam, Cakra akhirnya berbaring di tempat tidur. Tubuhnya lelah setelah seharian pindahan. Ia memejamkan mata. Dan beberapa menit kemudian, ia tertidur. Namun tepat pada pukul 1:13 dini hari, Cakra tiba-tiba terbangun. Matanya terbuka perlahan. Ia tidak tahu kenapa. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada suara keras. Hanya perasaan aneh. Perasaan bahwa ia tidak sendirian. Ia menatap langit-langit kamar. Sunyi lalu, suara itu terdengar. Tok, Cakra mengerutkan dahi. Tok, tok, ketukan pelan dan teratur. Dan sangat jelas dari pintu depan. Jantung Cakra mulai berdetak lebih cepat. Siapa yang datang tengah malam begini? Ia duduk di tempat tidur, mendengarkan. Tok, 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 ketukan itu terus berulang. Tidak tergesa. Tidak marah. Tidak panik. Seolah seseorang di luar sana sabar menunggu. Cakra bangkit dari tempat tidur. Langkahnya pelan. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Saat ia mendekati pintu depan, ketukan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi, tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin, sangat dingin. Dan tepat saat ia hendak membuka pintu, ia mendengar suara. Bisikan. Sangat dekat. Sangat pelan. Jangan buka. Cakra langsung membeku. Karena suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu berasal dari belakangnya. Pagi hari datang dengan langit yang masih mendung. Udara terasa lembab setelah hujan semalaman. Cakra keluar dari rumah sambil menguap. Ia hampir tidak tidur setelah kejadian aneh dini hari tadi. Ketukan misterius. Bisikan dari dalam rumah. Dan rasa dingin yang tidak wajar. Namun ia mencoba menenangkan diri. Paling cuma halusinasi karena capek, gumamnya pelan. Saat ia sedang menyapu halaman, seorang wanita parubaya tiba-tiba menghampiri dari arah gang. Langkahnya pelan, namun tatapannya tajam. Namanya Bu Audi. Ia tinggal di rumah tepat di seberang kontrakan itu. Wanita itu berhenti beberapa meter dari pagar. Matanya menatap lurus ke arah rumah Cakra. Tatapan yang bukan sekadar penasaran. Tatapan itu penuh kekhawatiran. "Kamu penghuni baru ya?" tanyanya. Cakra mengangguk. "Iya, Bu. Baru pindah kemarin." Bu Audi tidak langsung menjawab. Ia menatap rumah itu lama, seolah sedang mengingat sesuatu yang buruk. Lalu ia bertanya lagi. "Sudah berapa malam kamu tinggal di sini?" "Baru 1 malam." Wajah Bu Audi langsung berubah pucat. Tangannya yang memegang tas plastik terlihat sedikit gemetar. Ia mendekat ke arah Cakra. Suaranya diturunkan, hampir seperti berbisik. "Tadi malam, kamu dengar sesuatu?" Cakra terdiam. Ia ragu untuk menjawab. Namun akhirnya ia mengangguk pelan. "Ada yang mengetuk pintu, sekitar jam 1 lewat." Bu Audi langsung menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar.
Seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang paling ia takuti. "Dengarkan saya baik-baik," katanya pelan. "Kalau kamu dengar ketukan lagi, jangan pernah buka pintunya." Nada suaranya bukan seperti nasihat biasa. Itu terdengar seperti peringatan. Cakra mencoba tersenyum kecil. "Kenapa, Bu?" Beberapa detik berlalu. Bu Audi menatap langsung ke mata Cakra. Dan dengan suara pelan, ia berkata, "Karena yang mengetuk, bukan manusia." Angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun di halaman bergoyang liar. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah itu, Cakra merasakan rasa takut yang nyata. Siang hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada anak-anak bermain. Bahkan burung pun jarang terdengar. Seolah lingkungan di sekitar rumah itu sengaja menjaga jarak. Cakra memutuskan untuk membersihkan seluruh rumah. Ia menyapu ruang tamu, mengepel lantai dapur, mengelap jendela yang penuh debu. Semua berjalan normal, hingga ia menemukan sesuatu yang aneh. Di ujung lorong, ada satu pintu yang berbeda dari pintu lain. Pintu itu tampak lebih tua. Kayunya lebih gelap. Dan gagangnya berkarat. Namun yang paling mencolok, adalah bekas goresan di permukaannya. Goresan panjang dan tidak teratur. Seperti bekas kuku. Cakra mendekat perlahan. Ia menyentuh permukaan pintu. Kasarnya terasa jelas di ujung jari. Ia mencoba membuka gagang pintu. Tidak bergerak. Terkunci. Aneh. Ia mengerutkan dahi. Semua pintu lain di rumah itu bisa dibuka. Hanya pintu ini yang tidak. Rasa penasaran mulai tumbuh. Ia berjalan ke dapur untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan membuka pintu. Namun saat melangkah, kakinya tiba-tiba tersandung. Ia hampir jatuh. Saat menunduk, ia melihat sesuatu di lantai. Sebuah papan kayu kecil, sedikit terangkat, seolah pernah dibuka sebelumnya. Dengan rasa penasaran, Cakra mencongkel papan itu perlahan. Debu beterbangan. Dan di bawah papan lantai itu, ia menemukan sesuatu. Sebuah kunci. Tua, berkarat dan dingin saat disentuh. Jantung Cakra mulai berdetak lebih cepat. Ia menatap pintu kamar itu dari kejauhan. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Sangat sunyi. Ia tahu satu hal. Ia seharusnya tidak membuka pintu itu. Namun rasa penasaran manusia seringkali lebih kuat daripada rasa takut. Dengan langkah pelan, ia berjalan kembali ke lorong. Tangannya gemetar. Kunci itu terasa semakin berat di genggamannya. Ia berdiri tepat di depan pintu. Menarik napas panjang. Lalu memasukkan kunci ke lubang. Klik. Suara itu terdengar jelas. Sangat jelas. Dan saat pintu terbuka sedikit, bau busuk langsung keluar dari dalam. Bau yang tajam. Menusuk hidung. Seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Cakra refleks menutup hidung. Namun rasa penasaran mendorongnya untuk membuka pintu lebih lebar. Dan saat pintu terbuka sepenuhnya, kegelapan dari dalam ruangan itu terasa seperti menelan cahaya. Cakra melangkah masuk perlahan. Udara di dalam ruangan itu terasa dingin. Tidak wajar. Seolah tidak pernah terkena sinar matahari. Lampu di lorong masih menyala. Namun cahaya itu tidak cukup menerangi seluruh ruangan. Saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, ia melihat sesuatu di dinding. Foto, banyak foto. Puluhan, bahkan mungkin ratusan foto. Semua tertempel rapi. Dari lantai hingga hampir menyentuh langit-langit. Cakra mendekat. Tangannya gemetar.
Ia menatap satu foto. Seorang pria muda. Wajahnya pucat. Matanya membelalak. Ekspresinya penuh ketakutan. Cakra menelan ludah. Ia berpindah ke foto berikutnya. Seorang wanita muda. Seorang pria tua. Seorang remaja. Semua wajah terlihat sama. Ketakutan dan panik. Seolah mereka tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Kemudian Cakra melihat detail kecil di sudut foto. Ia membaca salah satunya tulisan tangan. Tanggal 12 Februari 2018. Foto lain 3 Juli 2019. Foto berikutnya 21 November 2021. Semua tanggal itu adalah tanggal kematian. Tubuh Cakra mulai terasa dingin. Jantungnya berdetak semakin cepat. Dan saat ia menoleh ke sisi paling ujung dinding, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Sebuah foto baru. Masih bersih. Belum berdebu. Ia melangkah mendekat. Pelan, sangat pelan. Dan saat ia melihat wajah di foto itu, napasnya langsung tercekat. Itu wajahnya. Foto dirinya. Dengan ekspresi ketakutan. Dan di sudut bawah foto itu, tertulis tanggal. Tanggal yang belum terjadi. Cakra menutup kembali pintu kamar misterius itu dengan tergesa-gesa. Tangannya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang dilihatnya hanyalah kebetulan. Mungkin foto-foto itu milik penghuni lama. Mungkin hanya koleksi aneh dari pemilik rumah. Namun satu hal yang tidak bisa ia jelaskan adalah foto dirinya dengan tanggal yang belum terjadi. Malam itu, hujan kembali turun. Lebih deras dari sebelumnya. Langit gelap, angin kencang, dan petir menyambar tanpa henti. Jam di dinding menunjukkan pukul 12 malam lewat 47 menit. Cakra duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Televisi ia nyalakan, meski tidak benar-benar ia tonton. Ia hanya ingin mengusir rasa sepi. Namun rasa itu tetap ada. Sunyi dan menekan. Seolah rumah itu sedang menunggu sesuatu. Kemudian, lampu berkedip. Sekali, dua kali, tiga kali. Dan tiba-tiba, padam. Seluruh rumah langsung gelap. Cakra langsung berdiri. Listrik mati, gumamnya. Ia meraba-raba mencari ponsel. Cahaya dari layar ponsel menerangi ruangan. Dan saat cahaya itu menyapu dinding, ia melihat sesuatu. Bayangan. Sebuah bayangan tinggi, berdiri di sudut ruangan. Diam, tidak bergerak. Cakra menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Ia mengarahkan cahaya ponsel lebih dekat. Dan dalam sekejap, bayangan itu hilang. Seolah tidak pernah ada. Namun sebelum ia sempat bernapas lega, terdengar suara. Langkah kaki. Pelan dan berat. Dari atas plafon. Seperti seseorang berjalan tepat di atas kepalanya. Padahal rumah itu hanya satu lantai. Langkah itu berhenti tepat di atas ruang tamu. Sunyi. Lalu, ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Namun kali ini bukan dari pintu depan. Bukan dari jendela. Bukan dari luar. Ketukan itu datang dari dalam kamar terkunci. Keesokan paginya, Cakra tidak tahan lagi. Ia memutuskan mencari jawaban. Dengan wajah pucat dan mata sembab karena kurang tidur, ia berjalan menuju warung kecil di ujung gang. Di sana, beberapa warga duduk sambil minum kopi. Saat mereka melihat Cakra, suasana langsung berubah canggung.
Seolah semua orang tahu sesuatu yang tidak ingin mereka bicarakan. Cakra mendekati seorang bapak yang sedang membaca koran. "Pak, saya mau tanya tentang rumah kontrakan di ujung gang." Pria itu perlahan menurunkan koran. Matanya menatap Cakra lama. "Sudah mulai?" "Iya," katanya pelan. Cakra terdiam. "Mulai apa, Pak?" Pria itu menarik napas panjang. Lalu berkata, "Rumah itu dulu milik seorang pria bernama Pak Ibnu." Nama itu langsung membuat beberapa warga lain menoleh. Wajah mereka tampak tegang. "Pak Ibnu tinggal di sana bersama keluarganya," lanjut pria itu. "Istri dan 1 anak perempuan." Suasana warung menjadi sunyi. Kemudian pria itu melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Suatu malam, terjadi kebakaran." Cakra menegang. Semua orang mengira mereka mati karena api. Pria itu menatap langsung ke mata Cakra. Namun saat petugas menemukan jasad mereka, tubuh mereka tidak terbakar. Cakra merasakan tengkuknya dingin. Tubuh mereka ditemukan di dalam kamar. Sunyi. Beberapa detik berlalu. Kemudian pria itu berkata, dengan wajah ketakutan. Ia menambahkan 1 kalimat terakhir. Sejak saat itu, siapapun yang tinggal di rumah itu, tidak pernah bertahan lama. Cakra merasakan jantungnya berdegup keras. Ia akhirnya bertanya, berapa banyak orang yang sudah meninggal di sana? Pria itu menatap rumah kontrakan di ujung gang. Lalu menjawab, 1 orang, setiap periode. Malam itu terasa berbeda. Udara lebih dingin. Lebih berat. Seolah seluruh rumah sedang menahan napas. Jam dinding berdetak pelan. Jarum jam perlahan bergerak menunjukkan pukul 1:13 dini hari. Tiba-tiba, ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Lebih keras dari sebelumnya. Lebih cepat, lebih mendesak. Cakra berdiri di tengah ruang tamu. Tubuhnya kaku. Matanya menatap pintu kamar misterius di ujung lorong. Ketukan itu kini berasal dari sana. Lalu terdengar lagi ketukan lebih keras dari sebelumnya. Tok, tok, tok. Pintu kamar itu bergetar. Pegangannya bergerak sendiri. Perlahan, pintu terbuka. Udara dingin keluar dari dalam ruangan. Lampu di rumah mulai berkedip liar. Cakra mundur selangkah. Jantungnya berdetak sangat cepat. Dan dari dalam kegelapan, muncul sesuatu. Sosok laki-laki. Tubuhnya kurus. Kulitnya pucat. Matanya kosong. Dan wajahnya dipenuhi luka bakar. Sosok itu melangkah keluar dari kamar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap langkahnya disertai suara retakan tulang yang mengerikan. Cakra tidak bisa bergerak. Kakinya terasa berat. Seolah lantai menahannya. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Kemudian perlahan, mengangkat kepala. Dan berbisik, rumah ini selalu memilih. Sunyi. Lalu sosok itu berkata lagi, sekarang, giliranmu. Lampu langsung padam. Suasana menjadi gelap, sangat gelap. Pagi harinya warga menemukan jasad Cakra. Gang itu kembali sunyi. Tidak ada suara sirene. Tidak ada keramaian. Tidak ada penyelidikan. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, di depan rumah kontrakan itu, sebuah mobil pick-up berhenti. Seorang pria muda turun dari kendaraan. Ia membawa koper besar. Wajahnya terlihat lelah. Ia menatap rumah itu dengan rasa ragu. Tak lama kemudian, Pak Andra muncul dari dalam rumah. Wajahnya datar. Tangannya memegang sebuah kunci.
Ia berjalan mendekati pria muda itu. Lalu berkata, "Silakan masuk. Rumahnya masih kosong." Pria muda itu mengangguk. Ia menerima kunci dan melangkah masuk ke dalam rumah. Pak Andra berdiri di depan rumah, menatap ke arah pintu yang baru saja tertutup. Kemudian ia berkata pelan, kalimat yang sama, kalimat yang selalu ia ulang. "Kalau ada suara aneh, jangan dibuka pintunya." Angin bertiup pelan. Dan di dalam rumah, di dalam kamar terkunci, sebuah foto baru perlahan menempel di dinding. Foto seorang pria dengan ekspresi ketakutan. Di sudut bawah foto itu, tertulis tanggal baru. Malam kembali sunyi, namun rumah itu masih berdiri. Tidak berubah, tidak hancur, dan tidak pernah benar-benar kosong. Setiap beberapa waktu, akan selalu ada orang baru yang datang, membawa harapan, membawa kehidupan baru. Namun mereka tidak tahu bahwa rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Rumah itu menunggu. Rumah itu mengamati. Dan rumah itu memilih. Mungkin malam ini, seseorang sedang mengetuk pintu. Pelan, sabar. Menunggu untuk dibukakan. Dan jika suatu saat, kamu mendengar ketukan di tengah malam, ingat satu hal. Jangan pernah membuka pintu. Karena bisa jadi, yang berdiri di luar sana, sudah lama tidak hidup. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, masih banyak kisah cerita misteri yang lebih menegangkan. Dan ingat, tidak semua cerita horor hanya sekadar cerita.